Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang serangan ransomware, yaitu ransomware WannaCry pada tahun 2019. Jadi di sini saya akan menjelaskan penyebab, dampak, serta langkah mitigasi. Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Budi Osman Putra dengan 1511129 dari kelas 4A. Nah, langsung saja ke penyebab terjadinya ransomware ini. Nah, untuk studi kasusnya, jadi ransomware WannaCry merupakan salah satu serangan cyber yang paling terkenal dan menghancurkan dalam sejarah digital. Di mana serangan ini termasuk jenis ransomware, yaitu program berbahaya yang menginskripsi data korban dan meminta pembayaran sebagai syarat untuk akses tersebut. Nah, pada Mei 2017, WannaCry menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, mana menginfeksi ratusan ribu komputer di lebih dari 150 negara, masuk jaringan rumah sakit hingga perumahan swasta serta lembaga. Nah, untuk penyebabnya yaitu serangan WannaCry ini terjadi karena memanfaatkan sebuah celah keamanan pada sistem operasi Windows yang dikenal sebagai Eternal Blue, di mana celah ini awalnya ditemukan oleh NSA, yaitu National Wind Security Agency. Namun kemudian bocor ke publik setelah disebarluaskan oleh kelompok peretas bernama Shadow Brokers. Nah, sayangnya banyak organisasi dan pengguna yang individu tidak segera menginstal pembaruan keamanan yang dirilis oleh Microsoft untuk menutupi celah tersebut, sehingga sistem mereka rentan. Selain itu, rendahnya kesadaran akan pentingnya keamanan cyber juga memperburuk situasi, di mana banyak pengguna yang tanpa sadar mengklik tautan atau membuka lebih ya dalam email phishing, yang akhirnya menjadi pintu masuk awal bagi serangan online. Nah, selanjutnya terdapat dampak dari serangan ransomware ini. Yang pertama yaitu kerugian finansial, di mana serangan WannaCry ini menyebabkan kerugian ekonomi global yang sangat besar, di mana banyak perusahaan dan organisasi yang harus mengeluarkan biaya besar, baik untuk membayar tebusan maupun untuk proses pemulihan sistem data. Dalam beberapa kasus, pembayaran ransom tidak menjamin data bisa dipulihkan, sehingga perusahaan tetap harus merogoh anggaran tambahan untuk rekonstruksi data. Yang kedua yaitu gangguan operasional, di mana ransomware WannaCry ini melumpuhkan sistem di berbagai sektor vital, termasuk layanan kesehatan, transportasi, produksi, dan pemerintahan. Contohnya adalah gangguan besar di National Health Service di Inggris yang mengakibatkan tertundanya layanan kesehatan kepada pasien dan pembatalan janji medis serta rusaknya sistem manajemen medis. Nah, selanjutnya itu kehilangan data. Nah, di berbagai organisasi yang menjadi korban serangan ini gagal memulihkan data mereka meskipun sudah membayar tebusan. Hal ini terjadi karena sistem deskripsi yang dijanjikan tidak selalu diperhatikan atau rusak. Kehilangan data ini sangat berdampak bagi institusi yang tergantung pada dari historis seperti rumah sakit, perusahaan keuangan, atau institusi pendidikan. Nah, yang terakhir yaitu reputasi. Jadi serangan ini mencoreng nama reputasi organisasi yang terdampak. Pelanggan, mitra bisnis, hingga investor kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan organisasi tersebut dalam menjaga keamanan data. Dalam jangka panjang, citra buruk terkait keamanan cyber dapat berpengaruh pada pendapatan perusahaan, kontrak bisnis, bahkan dia saham di pasar luar. Nah, untuk menangani dampak-dampak tersebut, ada beberapa upaya mitigasi yang dapat dilakukan untuk menghalau serangan WannaCry ini. Yang pertama yaitu pembaruan sistem, di mana salah satu penyebab utama keberhasilan WannaCry adalah banyaknya sistem yang belum melakukan update keamanan. Oleh karena itu, organisasi perlu menerapkan kebijakan patch management yang ketat, memastikan semua perangkat lunak selalu diperbarui sesuai dengan rekomendasi PMO. Otomatisasi update juga disarankan untuk meminimalisir keterlambatan. Yang kedua yaitu strategi backup tanggungan terancam, di mana melakukan backup rutin saja tidak cukup. Perlu diterapkan strategi backup 3-2-1, di mana 3 salinan data, yaitu 1 data utama dan 2 backup, dan 2 media penyimpanan berbeda, misalnya hard disk lokal dan cloud, serta 1 salinan disimpan offline untuk menghindari ekskripsi saat terjadinya serangan subware. Selain itu, backup juga harus diuji secara berkala dan memastikan dia data benar-benar bisa dipulihkan. Yang ketiga adalah pelatihan keamanan, di mana kesadaran dan edukasi keamanan cyber kepada seluruh karyawan itu sangat penting. Latihan berkala mengenai cara mengenali serangan phishing, menjaga kerahasiaan data, serta respon cepat saat terjadi serangan wajib dilakukan. Simulasi serangan cyber juga diterapkan agar seluruh tim memahami respon data tersebut. Nah, yang keempat yaitu segmentasi jaringan. Nah,
Untuk mengurangi dampak jika terjadi infeksi jaringan internal, perlu disegmentasi. Pisahkan jaringan kritis, misalnya serangan database, dari jaringan pengguna biasa. Kemudian terapkan kontrol akses ketat, hanya memperbolehkan pengguna dengan kebutuhan khusus yang bisa mengakses sistem sensitif. Prinsip least privilege harus diterapkan, di mana pengguna hanya diberikan hak akses yang seminimal mungkin. Nah, dengan upaya mitigasi ini, kita dapat mengurangi kemungkinan terjadinya serangan ransomware ini. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dalam penyampaian materi, saya minta maaf dan saya tutup. Terima kasih.